Assalamualaikum. Suaraku kelihatan dengan jelas nggak ya? Aku pakai dulu deh. Biar jelas. Aduh. Halo Mama. Nggak kerasa udah Jumat terakhir bulan Ramadan. Minggu depan kita sudah Idul Fitri. Nah, ini Digital Mama Talk edisi terakhir sebelum Lebaran. Habis itu kita break dulu. Nah, hari ini kita seru-seruan nih ngomongin public speaking for mama. Bakal ngobrol bareng Putri. Aku undang dulu ya, biar kita bisa langsung ngobrol. Hai. Selamat siang Mbak Nana. Hai, Selamat siang selamat Digital Mama. siang. Aduh, suaraku kedengeran jelas nggak, Put? Oke, Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. ini udah lama banget ya kita nggak ketemu muka. Terakhir zaman Mbak Nana masih kuliah, terus lulus, kita nggak pernah ketemu, tapi kita masih ngobrol. Bro, iya. Jadi ceritanya Putri ini dan kami ini teman satu kampus. Ceritanya di Komunikasi Erlangga Surabaya. Aku 2002, Putri 2004. Oh, 5, 2005. 2005. Oke. Dan lucunya Gaulnya waktu sama itu, kakak kelas, gaulnya. nah, enggak, kakak kelasnya sih yang gaulnya sama ini biar kelihatan muda. Lucunya waktu itu kita dibilang mirip. Katanya kayak kakak adik. Ya waktu itu mungkin iya ya. Waktu itu aku juga setuju sih. Tapi kalau sekarang udah enggak. Putrinya cakep banget sekarang. Kok kalau lihat konten-kontennya tuh tutorial hijab, tutorial make up, yang mana? Aduh, udahlah jauh-jauh udah nggak ada mirip-miripnya sekarang ya Put. Aku justru sampai detik ini ngerasa masih mirip sama Mbak Nana. Ini kalau aku ganti ke meja santai, mungkin posisinya nggak pakai alis, nggak pakai make up gitu ya. Kita mirip banget loh Mbak, sampai dengan hari ini kita mirip. Ada yang bilang kembar ya. Ini teman kampus nih. Halo Kuliah. Mas Cam. Pasti karena dulu pasti dibilang kembar. Padahal ya nggak ada kembarnya kalau sekarang. Kalau dulu iyalah ya sama-sama ini, Bentuk sama-sama. wajah, rambut, Mm-mm. ya Oh Mbak iya ya. iya ya dulu rambut Mirip sama, iya banget. benar. Mirip Sekarang banget. udahlah jauh banget ya Put. Putri apa kabar? Oh Kabar selamat baik, dulu nih alhamdulillah. sinergi. Selamat dulu buat sinergi bicara. Putri, Aku harus berterima eh, kasih pada mm-mm. pandemi karena Sinergi Bicara itu sebetulnya lahir tepat sebelum pandemi 2019 akhir. Oh Sebelumnya oke. kami pakai nama Speak for Life Indonesia sejak tahun 2015. Namun sejujurnya aku pribadi merasa nggak srek dengan nama itu karena satu dan lain hal ternyata setelah aku research nama itu lahir nggak lama kemudian ternyata di Singapura sama Australia ada lembaga yang menggunakan nama yang sama. Nah aku Oke. khawatir di kemudian hari jadi masalah karena kan kami belum ngurus Mm-mm. hak dan lain-lain sebagainya ya soal Mm-mm. ide gitu. Jadi Mm-mm. akhirnya sepanjang perjalanan 2015 sampai 2019 itu mikir terus cari nama udah kayak cari jodoh. Alhamdulillah 2019 Mm-mm. akhir lahir dan pandemi ini bikin Sinergi Bicara alhamdulillah makin eksis. Ah, jadi rumah aktivitasmu ya. Betul. Selama ini mungkin teman-teman kenal Putri dari nge-MC di mana-mana, dari apa namanya siarannya Putri, terus dari berbagai acara-acara itu. Nah, sekarang Putri punya rumah di Sinergi Bicara. Jadi go follow Sinergi Bicara kalau mau ganggu Putri, ngerepotin lewat situ. Ini Oke. nyambung soal ini nih Mbak Nana. Aku dulu sempet bingung tiap kali ada yang tanya. Kan kalau datang ke Mm-mm. sebuah perusahaan untuk acara kan selalu ditanya, Mbak siapa gitu kan, dari mana. Mm-mm. Setiap kali jawab MC itu mereka masih bingung, hah MC ngapain datang ke sini, entah itu untuk technical meeting atau apa. Jadi sekarang itu Oh, bisa punya bendera yang akhirnya diperkenalkan, Mbak dari mana Sinergi Bicara. Entah itu mereka ah, kenal, entah nggak kenal, pokoknya dengan bangga, dari mana Sinergi Bicara.
Oh iya dong, harus dengan bangga lah, kan dilahirkan sendiri gitu ya, kayak anak sendiri. Bener. Wah, ini viewersnya ada dari Mojokerto, Jawa Timur. Halo, Mas Ragil. Nah, hari ini sengaja aku ngajak Putri untuk ngobrol-ngobrol bareng Digital Mama. Kita ngomongin soal public speaking for Mama. Kadang-kadang kita tuh mikir, aku nggak ngantor atau aku tidak ada aktivitas formal, banyak aktivitas formal, jadi kayaknya nggak perlu gitu. Tapi sebenarnya ini pengalamanku juga sih, setelah berkeluarga, punya anak, kita tuh banyak situasi yang tiba-tiba disuruh ngomong di depan publik gitu, kayak sesimpel perkenalan keluarga waktu kita di tinggal di rumah baru, di perumahan baru gitu, atau mungkin nanti di sekolah anak dan macam-macam itu kan. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau kita udah perannya jadi ibu, terus habis itu nggak ada situasi yang Iya. kayaknya kan nggak mungkin gitu. Sementara nggak semua nyaman dan percaya diri lah untuk menghadapi situasi itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari Putri. First of all, aku mau bilang ini kehormatan banget Mbak buat aku, buat Sinergi Bicara, karena sudah diberi kesempatan dan kepercayaan oleh Digital Mama, oleh sang founder langsung, Mbak Nana, Dulu aku bukan untuk founder anyway. berarti bagian dari yang pegang peranan kunci juga dari Digital Mama. Terima kasih banyak untuk kepercayaan dan kesempatan yang sudah diberikan kepadaku secara personal. Dan mungkin sebelum masuk ke apa yang pengen aku bagi, jadi hari ini nih aku pengen bercerita dalam konteks aku berbagi. Jadi bukan mengajarkan, karena sejujurnya ini disclaimer, aku memang punya passion yang sangat besar sekali praktek public speaking itu sejak tahun 2000, sejak upacara di sekolah dasar, di mana aku sangat ingin tampil di situ sebagai pembaca Undang-Undang Dasar, pembukaan UUD 45. Jadi itu Oh ya momen ampun. pertama aku berkarir kelas 5 SD, aku inget banget tahun 2000. Lalu kemudian dalam perjalanannya di SMP karena tergabung dalam OSIS dan tergabung dalam kepanitiaan, mau nggak mau karena acara harus berjalan dan nggak ada yang mau jadi MC. Dan mungkin aku merasa aku ini punya jiwa-jiwa banci tampil, aku memberanikan diri untuk naik ke panggung sebagai MC karena si acara, nggak mungkin acara jalan kalau nggak ada MC. Dan seiring berjalannya waktu, tahun 2007, 2005 maaf, aku masuk kuliah komunikasi, di mana memang panggilan hati itu komunikasi gitu. Aku bukan sekedar suka tampil, tapi suka menjadi jembatan informasi dari narasumber kepada audiens. Aku suka memainkan peranan itu sebagai fasilitator komunikasi, entah itu sebagai MC, moderator, atau TV host. Jadi kalau mungkin orang-orang dengerin radio itu dengerin musiknya, aku dengerin penyiarnya. Mungkin kalau orang-orang dengerin sisi hiburannya, aku dengerin narasumbernya ngomong, kok Bapak A ini bisa ngobrol menarik sekali ya, kok aku bisa benar-benar terbius dan terhipnotis gitu. Sampai akhirnya memutuskan kuliah komunikasi tahun 2005, dan di tahun 2007 kali pertama, setelah 7 tahun nge-MC nggak dibayar, praktek public speaking nggak dibayar, tahun 2007 kali pertama aku terima bayaran pertamaku sebagai MC, dan aku menyebut itu karir profesional pertamaku. Jadi praktek gratis 2007 dibayar, alhamdulillah 100.000 rupiah, gede banget. Karena sebelumnya kalau Benar. MC dibayar makan, Iya, iya, dibungkusin iya. kotak gitu ya. Waktu itu diterima bayaran 100.000 rupiah, standby dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Sampai kemudian tahun 2012 aku menikah, dan 2013 tahun pertama melahirkan putri pertama kami, dan itu adalah momen dimana aku kemudian dikenal sebagai seorang ibu. Nah, kenapa aku mau cerita ini dulu? Karena perjalanannya sangat panjang, Mbak Nana. Dan Rizkyani Putri hari ini tuh nggak lepas dari Rizkyani Putri sejak lahir, sejak kali pertama membaca pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian mengikuti beberapa lomba, deklamasi, baca puisi, baca pidato, baca cerpen, sampai kemudian masuk ke jurusan komunikasi, ternyata komunikasi itu ada ilmunya, dan sampai akhirnya belajar untuk berkomunikasi secara efektif, nggak sekedar aku ngomong dengerin aku, tapi gimana supaya komunikasi di antara aku dengan orang-orang di sekitarku bisa berjalan dengan efektif. Itu aku belajar banget karena memang passion berangkat dari situ. Ketika kemudian tadi Mbak Nana bilang jadi seorang ibu, dengan peran apapun, entah itu seorang ibu yang berkarya di rumah,
ibu yang benar-benar fokus ke keluarga, ibu yang bekerja, atau mungkin seperti aku sebagai seorang ibu yang pekerja paruh waktu profesional yang di tengah aktivitas momong anak meluangkan waktu untuk terima curhatan soal praktek public speaking. Apapun peran kita sebagai seorang ibu dengan banyak aspek yang harus kita penuhi untuk keluarga, kita tuh akan berhadapan dengan publik. Jadi aku mau garis bawahi dulu, public speaking itu bukan praktek ketika kita sedang disorot, ketika kita sedang pegang mic, kita ngomong, dan itu merupakan public speaking. Ada lampu, ada kamera, enggak sebatas pada itu saja. Karena pada saat berkuliah komunikasi, aku mempelajari satu hal yang kemudian aku pegang teguh sampai dengan hari ini dan mudah-mudahan seterusnya. Bahwa publik itu bukan didefinisikan orang banyak. Nggak harus ada media dengan pengeras suara dan media penyerta seperti televisi atau radio atau mungkin cetak ya, maka kita bisa berkomunikasi dengan publik kita. Tidak. Publik adalah setiap orang, setiap pihak yang punya kepentingan dengan kita, begitupun sebaliknya. Jadi gambaran paling sederhana, bangun tidur, terus ada abang-abang sayur lewat, kita panggil, kita ngobrol sama abang sayur langganan ini untuk belanja kebutuhan pokok sebelum dimasak. Itu adalah praktek public speaking. Ngobrol sama tetangga nih, terus tiba-tiba muncul sesi-sesi gibah-gibah yang barokah ya, gibah-gibah yang syar'i gitu, supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama mungkin dari tetangga lainnya dalam kehidupan keseharian. Itu sebetulnya kita juga sedang melakukan praktek public speaking untuk meletakkan posisi kita sebagai seorang mama, ibu dari putra-putri kita, istri dari suami kita. Misalnya kita larut dalam rumpi yang terjadi, maka kita akan dikenal sebagai mama yang rumpi. Tapi misalnya kita menyikapi sebagai pihak yang netral, maka mungkin kita dikenal sebagai mama yang bijak mungkin. Atau ketika kita tidak mau terlibat sama sekali, bahkan mungkin kita disebut sebagai mama yang mungkin apatis atau asosial gitu. Jadi dalam keseharian kita tuh nggak mungkin berkomunikasi dengan publik kita. Itu udah harga mati. Selama kita ingin memenuhi kebutuhan keluarga ya, yang paling sederhana deh, untuk beli bahan makanan dimasak aja. Atau mungkin kita bukan tipe ibu yang memasak. Kita berangkat keluar rumah, kita bekerja, itu jelas praktek public speaking gitu. Jadi konsep public speaking itu nggak cuma buat diri kita sebagai pembicara dengan banyak orang, tapi bahkan diri kita dengan orang lain yang sekalipun itu hanya satu, tapi orang itu punya kuasa untuk menilai diri kita dengan peran kita sebagai seorang mama, dan kemudian menjadikan poin itu sebagai topik perbincangan dengan pihak lain, maka disitulah kita sedang melakukan praktek public speaking. Wherever, whenever, itu dulu yang harus disepakati. Oke. Jadi nggak usah nunggu disuruh pidato atau apa sih, disuruh speech di sekolah anak Perkenalan ya. atau speech. Oh, Iya, nggak usah betul. nunggu. Tuh. Nah, bener sih, itu kita nggak sadar ya kalau kita ngobrol sama semua orang itu, padahal tuh kita sedang public speaking dan membangun image kita ya. Ya, betul. Bener. Oh, sama ini, platform komunikasi kita sekarang udah beragam banget ya. Kita sosial Betul. media aja udah berapa gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar kalau lagi pakai sosial media tuh kita lagi ngomong ke banyak orang, kayak kita Ya, lagi ngomong di antara kerumunan banyak orang gitu. Terus ya sayang ya kalau kita tidak memanfaatkan itu. Ya nggak sih, Put? betul. Ini nyambung sama ini nih Mbak, karena kemarin aku baru ikut satu webinar di mana aku berbagi cerita soal public speaking, lalu ada pemateri lain berbagi cerita soal branding, personal branding. Jadi nyambung sama ini, branding itu sebenarnya sekarang konsepnya nggak cuma digital branding aja yang ada di media sosial yang kita punya, tapi juga ada mindset branding dari sisi kita ya, aspek kita sebagai individu, sebagai seorang mama, canvas branding, tampilan secara fisik, dan juga authentic branding, our natural, truly and really branding itu yang kayak gimana, personal branding diri kita. Jadi ada 4 aspek branding yang sebetulnya melekat pada diri setiap individu atau sebagai brand. Nyambung sama tadi. Wah, ya bener-bener. Jadi, Dan itu bisa beda. Waktu misalnya nih ya, digital brandingnya nih, oh mama nih ya, kalau diajak ngobrol selalu responsif gitu di media sosialnya. Jadi tanya apa ngerespon, disapa gimana ngerespon. Tapi pas ketemu langsung kok biasa aja ya, kok ternyata pendiam ya.
Kalau diajak Iya, ngomong kok iya, jawabnya iya. singkat, padat, dan jelas. Nah, itu bisa jadi Hmm. berbeda antara digital branding dengan authentic branding, dengan mindset branding, dengan canvas branding. Nah, yang disebut powerful personal brand adalah ketika empat aspek ini ternyata saling menguatkan satu sama lain dan Hmm. nggak berkebalikan di antara yang satu dengan yang lain gitu. Oh, oh, kesannya ramah, pas ketemu kok jutek amat ya gitu kayak dia. Atau ternyata pada saat ketemu introvert, tapi di media sosial dia Oh, senang ekstrovert, itu bisa terjadi. Nggak harus jutek, oke. tapi betul-betul jadi orang yang kalau di media sosial, karena ada tipe orang yang kita harus akui, kalau ngobrol melalui platform media sosial itu dia bisa luwes banget. Tapi pas ketemu langsung loh, kok ternyata seperti ini ya karakternya ya, kok ternyata berbeda gitu. Hmm. Karena ada perbedaan antara tampilan di media sosial dengan tampilan dalam dunia nyata. Ada mungkin Hmm. ketidaknyamanan dari sisi personal, ketika ketemu langsung dengan orang lalu membuka diri. Sementara kalau di media sosial dia bisa cerita apa aja, bisa komentar apa aja. Nah, hari ini nih mudah-mudahan apa yang kita obrolin bareng antara aku dan Mbak Nana bisa bermanfaat buat mama-mama biar public speaking practice-nya itu menguatkan personal branding-nya sebagai seorang Hmm. mama keluarga. Betul. Ya, sebenarnya jadi kalau kita apa namanya bicara kenapa kenapa mama harus menguasai public speaking? Atau Hmm. apakah eh, apa untungnya gitu kalau kita menguasai itu untuk mama-mama Mhm, nih? mhm. Ini pertanyaan bagus banget, Mbak Nana. Kalau aku balik, kenapa mama harus berkomunikasi sehari-hari? Kenapa mama harus berkomunikasi dengan publik setiap hari, mau nggak mau? Ya karena kita tuh makhluk sosial. Kita harus bersosialisasi, kita harus berinteraksi, dan dalam prosesnya pada saat bersosialisasi dan berinteraksi, mau nggak mau kita pasti praktek, pasti nggak mungkin nggak public speaking. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri. Ini aku mau jujur nih, aku yang kayak gini nih, kalau di media sosial kayak gini, kenapa tadi aku kasih contoh dalam kehidupan nyata? Karena sejujurnya di rumah, di tempat tinggal, aku tuh mungkin hanya kenal tetangga yang akrab ya, itu hanya kanan kiri. Karena depan bukan rumah, Hmm. tapi lapangan gitu. Dengan tetangga lain hanya saling menyapa saja, tapi tidak berbincang dan tidak mengobrol gitu. Sementara ada mama-mama yang wah tiap kalau ketemu siapa aja itu bener-bener ramah, bener-bener luwes, tapi nggak punya media sosial. Itu sangat bisa Mm-mm. terjadi, sangat mungkin terjadi. Jadi kalau ada pertanyaan seberapa besar sih urgensi, seberapa penting sih untuk menguasai public speaking skill, dalam kenyataannya, kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita melakukan praktek public speaking dengan baik bagi publik kita, sesungguhnya seorang mama itu sedang menjadi teladan bagi putra-putrinya. Karena kalau kita berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain, maka anak-anak kita pun akan menganggap bahwa komunikasi dan praktek public speaking itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang kemudian bikin alergi. Apalagi banyak yang bilang mama itu kan menteri keuangan ya di Republik Rumah Tangga. Mama itu punya peran yang sangat signifikan dan besar sekali, sekalipun sama-sama bekerja misalnya, sama-sama punya penghasilan. Tapi mama yang punya kendali atau kuasa terhadap pengeluaran rumah tangga misalnya nih. Nah di situ mama kemudian menjadi dalam tanda kutip juru bicara keluarga. Ketika seorang ayah, suami, papa itu sedang bekerja dan mama harus berada di rumah ataupun dimanapun untuk mewakili kehadiran ayah atau papa sebagai kepala rumah tangga. Mau nggak mau harus terampil berkomunikasi dan mau nggak mau harus mampu berkomunikasi dengan publik. Wajib. Hmm. Benar. Terus eh, kemampuan itu requirement-nya ada kemampuan dasar ada nggak sih Ada. kemampuan dasar yang dibutuhkan gitu untuk bisa menjalani ini? Jadi tiap kali ada pertanyaan gimana sih caranya step by step untuk kemudian berproses dan bertahap mempelajari dan kemudian menjadi ahli dalam praktek public speaking. Yang pertama sesungguhnya adalah kesediaan mendengarkan. Oke. Jadi kalau mama sudah punya modal ini, mau dengerin publik itu bisa jadi suami, anak ya, orang lain, eksternal gitu kan. Publik itu kan ada internal dan eksternal. Dalam rumah tangga, suami dan anak kita itu adalah publik kita. Secara eksternal, tetangga kanan kiri, mungkin teman kerja kita, teman kerja pasangan,
teman main anak kita, wali murid dari teman-teman anak kita, semuanya adalah publik kita, termasuk orang yang berinteraksi dengan kita dalam proses jual beli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kesediaan mendengarkan ini sangat penting sekali. Karena apa? Komunikasi itu hanya bisa berjalan efektif secara logika. Kita itu hanya akan didengarkan ketika kita mau mendengarkan. Misalnya nih, kita ngomongin sesuatu yang orang lain nggak butuh. Kira-kira orang mau dengerin nggak? Belum tentu. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain untuk didengar, informasi yang mungkin butuh dipastikan ini aktual, faktual, bener nggak, atau gosip misalnya, maka di situ sesungguhnya untuk mengetahui apa yang akan kita sampaikan itu harus diawali dengan apa sih kebutuhannya audiens kita, apa sih kebutuhannya publik kita ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Jangan-jangan nih ketika ada tetangga sebelah curhat habis-habisan tentang keluarganya, tentang anaknya, tentang suaminya, yang dia butuhkan sebenarnya cukup hanya didengarkan dan direspon seperlunya, bukan kemudian ditimpali atau bahkan diberi masukan. Jangan-jangan bukan itu gitu, hanya butuh didengarkan saja. Nah, ketika kita mendengarkan dengan seksama, maka kita akan menetapkan respon yang tepat, termasuk diantaranya ketika kita diminta untuk berbicara, untuk bercerita, diminta untuk memberikan tanggapan. Jadi nomor satu, modal terbesar untuk menjadi seorang mama yang punya kemampuan public speaking yang mumpuni, itu harus bersedia mendengarkan dulu. Baru kemudian kita akan bisa menerapkan strategi pesan, organisasi pesan bahasanya ya. Kita mau ngomong apa? Bagian mana dulu nih yang kita sampaikan supaya dia dengerin, baru kemudian masuk ke poin-poin yang sifatnya mengarahkan. Contoh paling sederhana sama anak kita deh. Misalnya mereka lagi rewel banget, maunya cuma sama kita, nggak mau sama orang lain gitu. Padahal kita punya aktivitas yang harus kita lakukan dengan segera, dan mau nggak mau kita harus sejenak meninggalkan anak kita. Jangan-jangan ini terjadi karena pengalaman pribadi, ketika aku sebagai seorang ibu buru-buru pengen berangkat kerja karena takut terlambat. Karena jadwal siaran itu kan saklek live-nya jam sekian udah harus tiba. Maka strateginya aku harus lebih awal pamit kepada si kecil. Siaran jam 11, pamitnya dari jam 8. Karena dari jam 8 sampai jam 9 kita bakal fokus untuk memenuhi permintaannya. Ibu, temenin bobok dulu. Ibu mandiin aku. Ibu yang suapin. Ibu, semua udah dipenuhi. Sekarang ibu berangkat kerja ya. Boleh ya. Nanti jam 1 siang ibu pulang, ibu nggak mampir kemana-mana, ibu langsung pulang ke rumah. Nanti jam 2 insya Allah ibu sudah sampai di rumah. Nah itu disampaikan dengan mendengarkan dulu kebutuhan dia apa, kok gelandot kita kemana-mana gitu. Itu contoh yang sederhana. Termasuk dengan pasangan, suami, termasuk dengan orang lain yang bahkan tidak mengenal kita dalam keseharian. Publik eksternal kita. Berarti ini aku kemarin sempat menyiapkan pertanyaan itu. Kalau kemampuan public speaking itu berarti mempengaruhi bagaimana komunikasi antar persona kita ya? Sangat. Karena itu akan membantu orang memiliki pandangan terhadap personal brand kita, dan itu akan menempatkan, nggak cuma cara kita berkomunikasi dengan orang lain, tapi cara pandang orang lain saat berkomunikasi dengan kita. Misal nih, kita keluar rumah, ada tetangga, Bu, mau berangkat ya? Iya. Itu karena kita ngerespon kayak gitu, besok-besok dia kan mungkin nggak nyapa. Atau kalau punya apa, berangkat ya Bu, gitu. Udah nggak senyum lagi. Tapi kalau misalnya, Bu mau kemana? Gitu. Oh, ini mau ke sini. Itu orang akan ngerasa, loh, aku tadi nyapanya biasa ya. Tapi kok diresponnya baik banget gitu. Nah, itu akan membuat dia kemudian di lain kesempatan akan merespon kita juga dengan baik. Walaupun mungkin bukan tipe orang yang sangat murah senyum, tapi setidaknya, Bu mau kemana? Ini loh, garis bibirnya akan sedikit ditarik ketimbang yang sebelumnya, bahkan mungkin nggak peduli gitu. Jadi ada beberapa hal yang aku pribadi percaya, energi yang kita kasih itu akan berbalik lebih besar kepada kita. Kalau kita ngasihnya energi negatif, energi dari rasa lelah, jenuh, capek, maka orang lain, publik kita, baik internal maupun eksternal, keluarga kita maupun yang bukan orang dekat kita, itu akan meresponnya berkali-kali lipat lebih negatif. Tapi kalau kita positif ke orang lain, bisa jadi orang lain akan merasa segan apabila tidak merespon energi kita
dengan sama positifnya. Benar-benar. Eh, ini ada mama yang sudah menitipkan pertanyaan nih. Siap. Nah, eh ini salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Salah Hmm. satunya dari Mama Dina sama Mama Sally. Mama Sally ini ada di Belanda nih. Dia Oh nanya soal, wow. "Mm-mm, waktu kemarin mengumumkan event ini dia nitip pertanyaan ini. Kalau orang introvert gimana ya gitu. Dia bilang, "Ah, sejujurnya aku, sejujurnya aku malas kalau harus menghadapi publik," katanya gitu. Eh, Pertanyaan yang serupa, orang introvert atau pendiam tuh bisa nggak sih menguasai public speaking soalnya grogi duluan, katanya begitu. Mhm. Mungkinkah? Ini menarik banget karena setiap kali di kelas sinergi bicara, aku selalu cerita ke teman-teman banyak tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh hebat yang sesungguhnya adalah sosok introvert yang kemudian melawan rasa tidak nyamannya untuk menjadi introvert pada saat tampil di hadapan publik dengan setidaknya menjadi ambivert atau kemudian extrovert. Jadi ini contoh, kebetulan contoh yang aku kasih bukan mama ya, tapi bapak Mm-mm. atau ayah. Mbak Nana pasti tahu siapa Presiden Republik Indonesia saat ini. Teman-teman juga tahu. Dan kita sama-sama tahu bagaimana beliau, Presiden Joko Widodo itu berproses. Yang kalau jawab itu singkat, padat, jelas, menjadi kalimat yang tetap singkat, padat, jelas, tapi kalimat-kalimatnya dari waktu ke waktu sedikit lebih panjang. Sedikit lebih panjang. Sedikit lebih panjang untuk memberikan gambaran secara utuh. Ini contoh. Ketika orang mau melewati proses itu, pasti akan bisa tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang introvert. Itu dulu yang harus dipegang nih. Karena bahkan seorang Barack Obama dari hasil kajian sebuah penelitian dan dia mengakui bahwa dirinya sesungguhnya adalah seorang introvert. Seorang Oh powerful iya. speaker sekelas Barack Obama, ya. Mungkin kalau tadi aku sebut nama Presiden Joko Widodo, mama-mama nih pada, oh iya memang beliau kelihatan sih kalau seperlunya aja gitu kan. Iya, Salah satu iya, indikator bahwa seseorang introvert. Tapi Barack Obama, how he can be iya. gitu, masa sih beneran gitu. Faktanya demikian, dan dia memilih untuk melawan rasa takut dan tidak nyamannya ketika bicara di hadapan publik dan menjadikan, jadi ini yang keren dari seorang introvert adalah orang-orang introvert kalau bicara itu nggak bertele-tele. Orang-orang Hmm. introvert kalau bicara itu tepat sasaran, to the point. Dan itu yang bikin orang-orang introvert sekalinya ngomong itu pasti didengar, karena dia nggak akan berbunga-bunga gitu. Mm-mm. Dan itu udah jadi modal sebenarnya. Ketika orang yang jarang ngomong, sekalinya ngomong, orang pasti cari tahu ini dia mau ngomong apa nih. Nah, kemudian dalam prosesnya ketika cara dia ngomong, gaya komunikasinya itu yang kemudian bisa bikin orang memilih audiens itu ya, stay or leaving. Tetap tinggal untuk menyimak atau meninggalkan tempat. Karena ketika Mm-mm. seorang introvert, Dodit Mulyanto tahu? Mm-mm. Introvert. Siap. Sebenarnya, betul. Dia introvert. Dan karakternya di awal ketika muncul, dia yang sekarang sudah mulai bergeser nih ke ambivert dan extrovert ya, semua diceritain. Mm. Tapi dia di awal pertama kali ikut dalam ajang pemilihan stand up comedian itu, dia sangat-sangat introvert dan itu justru jadi kekuatan gaya public speakingnya. Iya, iya, iya. Dan kita mungkin banyak tahu ya di lingkungan kita, ibu-ibu yang mungkin sebenarnya tampilannya sangat introvert sekali, tapi ketika ngomong itu wise gitu, bijak, dan enak didengar, melembutkan hati, mendamaikan pikiran gitu. Tipe-tipe orang Mm-mm. introvert. Jadi kalau ada pertanyaan, orang introvert bisa nggak sih jadi seorang public speaker? Bisa nggak sih bicara dengan efektif ke publiknya? Sangat bisa sekali. Pertanyaannya, mau atau enggak untuk berbicara dengan efektif, dengan gaya komunikasi yang menguatkan dirinya sebagai seorang individu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang personal brand, gitu. Oke. Mudah-mudahan terjawab nih. Jadi introvert bukan halangan untuk Yes, jadi public speaker ya. Justru yes, karena malah punya kelebihan. betul. Mm-mm. Karena tadi Tapi sempat iya. disebutin kan, males, mungkin tidak Mm-mm. nyaman untuk berbahasa basi. Nah, kita harus sebagai seorang ibu yang sangat strategis memilah, kita kan tentu punya skala prioritas ya. Jadi
bagi sosok-sosok introvert kan mereka akan cenderung berpikir dahulu sebelum bicara, ketimbang ekstrovert yang kadang bicara dulu baru mikir, tadi bener Baru nggak ya gue mikir. ngomong ini gitu kan. Nah, orang-orang introvert itu betul-betul berhati-hati sebelum menyampaikan sesuatu, sehingga apa yang disampaikan itu kontennya itu benar-benar powerful, message-nya itu benar-benar menguatkan dirinya sebagai seorang pembicara dengan audiensnya. Jadi kalau ada rasa malas, rasa jengah, tidak nyaman, nggak usah nunggu introvert untuk punya perasaan itu, karena ekstrovert juga kalau mau malas, kemudian nggak pengen ngomong, ya nggak akan ngomong, nggak akan komunikasi Mm-mm. dengan publik. Jadi Betul. malas atau tidak itu tidak ada kaitannya dengan introvert atau bukan. Tapi Mm-mm. nomor satu, balik lagi nih, punya kesediaankah untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh publik sehingga punya kesediaan untuk menyampaikan informasi yang perlu diketahui publik. Betul betul setuju. Ada apa ya pengalamanku juga sih. Hmm. Eh, Waktu aku jadi jurnalis media mainstream kayak lah. Jadi kalau kita apa di sebuah event atau apa kita kan pasti Hmm. banyak tuh ketemu sama humas tuh. Mereka Ya. tuh kalau komunikasi tuh kayaknya aduh sangat banget gitu. Maksudnya kita tuh Hmm. suka ya ampun kita jadi gimana gitu. Tapi ada juga yang aku nggak tahu apakah Hmm, sampai bingung ini orangnya basa-basi apa gimana sih kok kayaknya baiknya tuh nggak ketulungan kadang dan kadang ngomongnya tuh sambil senyum yang berbunga-bunga senyum yang berbunga-bunga tapi Hmm. aku sampai merasa ini tuh emang sebaik itu apa basa-basi ya sebenarnya tuh gimana sih ini orang suka ada perasaan kayak gitu kalau Hmm. berhadapan sama orang yang beberapa orang tertentu tuh ada kayak ya ampun kok bisa ya dia semangat selalu sampai berbinar-binar kayak emang aku semenyenangkan itu sampai kalau ketemu dia dia tuh yang gimana gitu aku sampai bingung aduh aku harus merespon apa sih kok karena aku jadi "Hmm, ini ini dia yang terlalu baik apa gimana ya gitu Hmm. atau Ini gimana lip sih dia service atau beneran? atau beneran gitu kan kita jadi Hmm. penasaran ada nggak sih atau ada kadarnya nggak sih kayak gitu tuh put maksudnya kita kalau kalau berlebihan ya tetap aja jadi kalau orang Sunda bilang giung gitu. Sebenarnya nggak ada kaitannya sama profesi. Namun entah kenapa orang-orang yang betul-betul bisa, jadi dalam hidup itu kan kita punya front stage, punya backstage. Ada teorinya di Mm-mm. komunikasi, tapi kita nggak akan ngomongin teorinya ya. Dalam konsep, karena kita ini kan sebagai manusia kan sebenarnya sedang memainkan lakon kan, sebagai seorang dalam posisi kita nih Mbak Nana, aku dan Mbak Nana dan mungkin digital moms yang hari ini sedang nyimak juga, kita sebagai anak perempuan dari orang tua kita sebagai istri dari suami kita sebagai ibu, kita sebagai seorang wanita yang bekerja atau mungkin wanita yang berkarir di rumah atau bahkan yang sangat memprioritaskan keluarga di atas segalanya gitu kan. Masing-masing dari kita kan punya pilihan terhadap peran-peran itu. Nah, entah kenapa orang-orang yang selalu bisa menampilkan dirinya sebaik-baiknya di hadapan publik, itu nanti ujung-ujungnya profesi yang ditekuni kalau nggak PR, markom, atau mungkin public speaker. Benar. Padahal sebenarnya uh, ya bisa aku pastikan mereka juga punya masalah. Mereka sesekali menghadapi ketidaknyamanan pada saat berkomunikasi dengan publik. Mungkin di antara jurnalis-jurnalis yang sedang disapa oleh teman-teman PR itu ada yang responnya sesuai harapan, ada yang alah sebodoh teuing, terserahlah lu mau ngomong apa gitu kan. Tapi mereka tetap kekeh menampilkan citra diri yang demikian karena mereka sedang merepresentasikan perusahaan tempat mereka bekerja, dan bagi mereka teman-teman jurnalis itu penting untuk punya relasi yang sangat baik dengan korporat tempat mereka bekerja. Karena ketika seorang individu ya sedang melayani publiknya dan sedang melakukan praktek public speaking, sesungguhnya dia tidak sekedar sedang menjual brand yang ada di belakangnya, tapi sedang menjual personal brandnya. Jadi banyak aku dengar cerita seorang PR begitu ya berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain karena apa? Karena memang performance kerjanya secara keseluruhan itu bikin perusahaan lain melirik. Wih, sebagus ini ya dia gitu. Jadi nggak cuma secara personal loh, nggak cuma mewakili brand yang sedang hire dia sebagai seorang profesional public relations gitu, tapi juga dia sedang melakukan, kalau aku bilang sih level up gitu, sedang menaikkan
citra dirinya yang mungkin tadinya ada di sebuah korporat yang skupnya lebih terbatas menjadi ke korporat yang skupnya jauh lebih besar karena performance-nya yang demikian. Termasuk juga sebagai seorang mama, karena hari ini tema kita public speaking for mama, gitu. Ketika misalnya nih, kita memperlakukan anak orang lain dengan baik, maka orang tuanya ketika melihat demikian akan memperlakukan anak kita dengan baik ketika anak kita main ke rumah mereka. Sekalipun tetangga banyak bilang, ini nih mamanya nih killer banget ya, pada anak ke rumah dilarang, gak boleh ini itu. Tapi kok anaknya ibu tiap main ke rumahnya disuguhin macem-macem ya. Nah yang kayak gitu tuh bagiku sebagai seorang ibu, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya yang panen kebaikan kita tuh gak cuma kita, tapi keluarga kita, khususnya anak-anak kita, bagiku. Benar-benar sepakat tuh. Ini sebelum terlewat, kita bacakan dulu pertanyaan dari Rizka Briliantari. Mau tanya dong, menyambung soal tetangga, gimana sih ngomong sama tetangga yang sifatnya beda? Ada yang banyak Hmm. bicara, tapi ada juga yang pendiam. Nah, ini bagaimana nih? Mbak Rizka nih salah satu teman yang aku kenal karena kelas sinergi bicara. Makasih Mbak Rizka udah gabung. Ah, terima kasih. Kemarin aku juga baru beli buku-buku yang dia jual karena buku-bukunya banyak yang kontennya seputar parenting. Maaf nggak bermaksud sponsor, tapi terima kasih Mbak Rizka Nggak sudah apa-apa. bergabung hari ini dan bertanya. Jadi dalam konsep aturan public speaking yang aku pelajari sejak aku ceritakan tadi sejak tahun 2000 sampai dengan hari ini, sesungguhnya nomor satu yang harus kita kuasai itu adalah yang pertama memahami siapa audiens kita. Penting untuk memiliki pemahaman psikologi komunikasi terhadap audiens kita. Jadi tadi kan Mbak Rizka ngasih contoh gimana strateginya ngomong sama tetangga, karena tetangga itu beda. Ada yang tipenya terbuka dan ada yang tertutup. Ada yang kalau ngobrol ngalor ngidul, ada yang ngobrol seperlunya. Nah, memang melelahkan, tapi kalau kita sudah kenal karakter personal tetangga kita nih, siapapun termasuk tetangga kita, orang-orang yang suka bicara itu biasanya suka juga didengerin. Hmm, Mereka sangat suka diberi ruang bicara, untuk itu suka didengerin. Kalau kita lagi nggak ada buru-buru masak atau ninggal kompor dalam kondisi menyala ya, atau mungkin nggak ada jemuran yang lagi ada di atas tempat jemuran dan suasananya lagi mendung gitu, kita mau untuk meluangkan waktu bersosialisasi dengan tetangga, dengerin aja, dengerin, karena dari situ kita bisa belajar banyak hal termasuk terkait kehidupan gitu kan. Kalau kita diminta merespon atau diberi ruang untuk merespon, ya direspon seperlunya. Itu kalau kita nyaman untuk merespon. Kalau tidak, ya cukup dengan mungkin, oh begitu ya Bu, oh baik, terima kasih untuk ceritanya gitu. Jangan menunjukkan keberpihakan karena nanti bisa jadi kita nggak tahu nih akan memicu masalah di kemudian hari. Tapi kalau benar-benar. ketemu sama tetangga yang tipenya bener-bener to the point gitu kan, ngobrolnya seperlunya, ya kita juga jangan terlalu bertele-tele pada saat berbincang dengan yang bersangkutan, karena itu akan membuat dia tidak nyaman. Memang melelahkan di awal ketika, oh berarti kita harus nyesuaiin dong dengan siapa kita berbicara. Iya, tapi pada saat yang bersamaan ketika kita mengenali audiens kita, mengenali pribadi mereka seperti apa, level nyaman komunikasi mereka itu ada di level yang semua diceritain atau seperlunya aja, maka seiring berjalannya waktu kita akan menjadi lebih terlatih. Dan Hmm. kapan harus memutus perbincangan dengan sopan, karena ini sering terjadi. Kebetulan aku tinggal di rumah orang tua di mana tetangga kanan kiri seumuran sama orang tuaku, jadi kan nggak sopan ya om sama tante yang sekarang jadi eyang dari cucunya masing-masing itu lagi cerita gitu, terus tiba-tiba kita masuk aja nyelonong, itu kan nggak sopan banget karena ini rumah orang tua gitu, aku tahu di situ. Jadi aku akan mengondisikan untuk mendengar dulu, lalu kemudian tante maaf ya ini harus masuk segera karena ninggal si kecil di dalam nggak ada yang jaga atau apa gitu, karena dia akan menyadari, oh iya iya ya oke, yang penting perbincangan itu sudah sempat terjadi walaupun seperlunya dan dia merasa didengarkan. Mm-mm. Sementara untuk tetangga yang sangat pendiam, biasanya, karena ini ya salah satu yang menarik juga kultur orang Indonesia. Kadang-kadang tuh makin kesini kan arahnya makin millennials ya. Makin seperlunya, bukan berarti masyarakat Indonesia menjadi lebih individualis, enggak. Tapi dalam prosesnya budaya kita itu bergeser. Yang tadinya sangat penuh basa-basi dengan perkembangan teknologi, media komunikasi, kemudian sekarang menjadi sesuai porsi.
gitu. Karena ruang untuk berbahasa basinya itu sekarang tersedia banyak sekali secara online. Platform digitalnya banyak banget gitu. Benar. Gibahnya gibah online gitu. Jadi buat tipe tetangga yang betul-betul butuh komunikasi sebenarnya seperlunya aja, yang tipenya pendiam, ya sekedar ibu apa kabar, sehat ya, permisi saya masuk dulu, udah that's all gitu. Jadi menyapa tapi seperlunya, tidak sombong juga, tidak berlebihan gitu. Itu strategi yang coba aku terapkan. By the way, Mbak Nana dan Digital Moms, jujur aku nih tipe yang kalau di luar mungkin terlihat wah sangat powerful sekali kalau ngomong, ntar kalau udah sampai rumah udah tinggal seperlunya. Kenapa sayang? Iya, kan ya nggak 24 jam kayak gini ya. Kalau ngomong sama anak gitu, iya kakak kenapa gitu. Tapi pas dia lagi mungkin riwuh sama tugas sekolahnya, ibu ini gimana? Oke, oke, ya oke. Jadi tiba-tiba strategis gitu, nggak yang oh ini gini, ini gitu, nggak gitu terus juga gitu. Ada saatnya kita tuh break, istirahat, tapi tidak kemudian mengabaikan orang-orang terdekat kita, merespon Benar-benar. sesuai keperluan dan kebutuhan gitu. Itu sih. Ngatur energi juga ya, Put ya. Kalau eh, Betul. selalu on gitu ya, nanti eh, ya namanya baterai juga ada habisnya kan ya. Yes, yes. Benar-benar. Itulah alasan Oh, kenapa Mbak Nana, aku tuh anak rumahan banget dan ibu rumahan. Kalau udah sampai rumah, udah selesai semua urusan di luar tuh udah ada di rumah, misalnya diajak keluar sama suami, selama itu nggak penting banget, cenderung besok aja ya sekalian ngerjain ini. Sekarang di rumah aja goler-goler. Itu nikmatnya luar biasa. Karena kita kan nggak stay produktif 24/7 kan. Ada saatnya kita mm, juga pengen mindful, relax, have a break gitu, sesaat gitu. benar. Biar tetap waras. Nah, itu penting tuh buat seluruh mama-mama tuh menjaga kewarasan. Pertanyaan Yes, selanjutnya ini dari Mama Lestari. Tips ngajarin anak biar berani ngomong pas banyak orang. Gimana sih berani kalau sama orang serumah aja nih? Soalnya kalau udah ketemu orang yang berbeda dia langsung diem. Ada tipsnya nggak? aku Atau suka sama suka banget pertanyaan ini karena banyak banget temen yang nanyain ini. Jadi aku punya dua putri. Yang pertama itu usianya 7 tahun, yang kedua itu 4, mau 3 mau 4 gitu ya. Jadi eh, teman-teman suka tanya, kok mereka berani banget berinteraksi dengan orang lain? Dan aku merasa aku tidak mengajarkan secara formal. Maksudnya kalau ketemu orang harus berani, harus berkomunikasi dengan baik. Enggak. Karena ternyata setelah banyak teman bertanya demikian dan bahkan kelas ini nih udah ditunggu sama beberapa temanku Mbak Nana yang dari kemarin bilang, Oh Putri ya, kapan nih bikin materi public speaking for mamas? Kita juga pengen anak-anak kita itu berani tampil di hadapan publik bukan karena kita dorong gitu, tapi karena mereka memang punya kesediaan dan keberanian untuk tampil dengan senang hati gitu. Aku mempelajari akhirnya ya studi kasus terdekat tentu diri sendiri dan anak-anak sendiri kan. mm, mm, Kenapa kok mereka bisa seberani ini gitu? Karena nomor satu, teladan. Jadi mm. sebelum aku menikah dan sebelum aku punya anak, ada beberapa keluarga yang minta aku untuk menjadi semacam mentor yang datang ke rumah untuk kelas private public speaking. Nah, yang menarik adalah orang tua hebat ini yang memfasilitasi anaknya untuk belajar public speaking di usia sangat muda, itu ternyata kebanyakan mereka adalah tipe orang tua yang kurang suka tampil di hadapan publik. Hmm, Sehingga kemudian tidak ingin anak-anaknya ikut nggak berani tampil di hadapan publik. Mereka menyadari bahwa itu adalah kekurangan. Mereka ingin agar anak-anaknya berani karena di masa yang akan datang dengan segala kompleksitas dan dinamika kehidupan peradaban ini, itu kan manusia mau nggak mau harus punya skill yang nggak bisa diduplikasi oleh artificial intelligence kan. Salah satunya adalah berpikir kritis dan kemampuan berkomunikasi kepada publik gitu. Jadi betul. aku mempelajari ternyata kebanyakan orang tua ini adalah kalau bukan karena mereka tipe yang sangat sibuk ya, sehingga kurang waktu untuk anak-anak karena mereka harus bekerja mungkin almost 24 every day gitu kan, sampai rumah udah anak-anak tidur gitu, akhirnya mempercayakan kepada orang yang mereka percaya. Nah, dalam perjalanannya anak-anak yang aku ajak untuk
praktek public speaking bersama, itu yang progresnya paling banyak justru adalah anak-anak yang selain difasilitasi oleh orang tuanya, didorong juga, adalah mereka yang mendapatkan teladan. Yang orang tuanya itu juga sebenarnya bukan tipe yang udah kamu aja yang maju, enggak, tapi ada apa sih gitu. Misalnya dalam RT saja, lingkup RT. Misalnya diberi kepercayaan untuk speech ya, yang tadi Mbak Nana cerita, memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Jadi bukan tipe yang mama nyenggol papa, papa aja yang ngomong, mama enggak. Bukan, Iya, tapi iya, iya. papa ngomong nanti misalnya ada yang kurang mama tambahin ya, gitu. Atau ih papa nggak bisa datang ya ke acara perkenalan, ya udah mama aja deh yang kenalin kita, keluarga kita gitu. Jadi orang tua yang berani tampil itu secara otomatis akan menjadi teladan bagi anak-anaknya untuk tidak menganggap publik sebagai hal yang menakutkan. Berdiri di atas panggung adalah hal yang menakutkan, berkomunikasi dengan orang di luar rumah adalah hal yang menakutkan. Itu dulu jadi teladan. Mm-mm. Nggak lucu Ini, kalau orang tua bilang gimana caranya ngajarin sementara kita sendiri komunikasi sama orang lain kita nggak nyaman, dan anak bisa mm-mm. merasakan itu, atau kita Mm-mm. pura-pura nyaman dan anak bisa merasakan itu. Jadi nomor Ini, satu kita harus relax dulu. mm-mm. Ini sejenis nih pertanyaannya, tapi Hmm. Mbak Herlina Tiar, tanya dong, ketika menghadapi anak yang introvert cenderung kurang percaya diri, sedangkan emaknya ini tergolong aktif, tampil sana-sini. Gimana nih caranya support agar lebih berani? Berarti kalau contoh kayaknya si Mbak Herlina ini udah contohnya udah aktif banget nih. Tapi gimana ya Ya, anaknya biar ini kebalikannya yang tadi kan, ketika orang tua minta anaknya berani, padahal orang tuanya sendiri nggak nyaman untuk tampil di hadapan Mm-mm. publik. Mbak Herlina ini aku juga ketemu di kelas Sinergi Bicara. Terima kasih udah nyimak kelas hari ini, Mbak. Aku mengenal Mbak Herlina sebagai sosok yang benar seperti yang dia bilang, dia berani dan dia aktif bicara di hadapan publik. Kayaknya, sesekali ketika Mbak Herlina sedang beraktivitas komunikasi dengan publik, sesekali anak perlu ikut. Bisa jadi selama ini apa yang dikerjakan di luar, itu anak nggak tahu Mbak. Sehingga dia tidak melihat betapa brave-nya ibunya ketika berkomunikasi dengan publik. Ketika menawarkan diri untuk membantu orang yang sedang membutuhkan misalnya. Maka beberapa kali, sesekali ketika itu memungkinkan, ajak anak terlibat entah itu dalam pekerjaan atau kegiatan sosial yang sifatnya interaktif dengan orang lain di luar rumah. Mereka tidak hanya butuh dididik, ditunjukin caranya gimana, tapi mereka harus bisa melihat energi kebahagiaan orang tuanya ketika bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, dan itu secara otomatis akan bikin mereka, oh ternyata menyenangkan ya untuk tampil di hadapan publik. Hanya Mbak Nana, ini juga hal yang menarik karena percaya atau tidak, eh, manusia itu secara genetika kan memang, walaupun kita sudah dari sisi pola asuh ya, pengen ngajarkan anak untuk lebih berani, lebih terampil berkomunikasi dengan orang lain. Faktanya memang individu itu unik. Lagi-lagi psikologi komunikasi. Individu itu punya personality yang nggak bisa disamaratakan dengan yang lain. Aku yang punya dua anak aja, yang satu ini sangat berani, yang dua ini sebenarnya tipe yang seperlunya banget. Tapi karena dia melihat role model dan dia sangat mengidolakan kakaknya, lalu kemudian dia jadi lebih mudah untuk berani tanpa kami ajari. Karena apa? Dia melihat kakaknya. Jadi bagi dia role modelnya, kalau kakaknya kan mungkin menjadikan orang tua sebagai role model ya, bapak dan ibunya. Si adik justru melihat kakaknya. Untungnya kami sudah berhasil mengarahkan sang kakak ke arah yang positif. Jadi adiknya ikut positif. Coba kalau dari awal si sang kakak, mungkin sang adik juga akan kepayahan, bingung gitu, harus kemana dan melihat siapa sebagai role model. Nah, buat Mbak Herlina, ajak si kecil untuk terlibat dalam aktivitas di luar rumah supaya lebih berani, dan sesekali coba misalnya nih nanti, sekarang kan situasi masih pandemi, tapi ketika situasi sudah membaik, mungkin kita sudah balik dalam kehidupan normal yang lebih baik dari sebelumnya, lalu ada kegiatan-kegiatan di luar, misalnya nih fashion show, mungkin lomba atau aktivitas yang mungkin mendongeng yang untuk anak-anak, atau nggak usah di luar deh, di kanal YouTube banyak banget yang bisa dilihat. Coba ajak mereka untuk menyaksikan bersama ya, didampingi, dan ajak mereka untuk memberikan pandangan, merespon, menyampaikan pendapat tentang kegiatan itu. Ketika seorang anak tampil di atas panggung di hadapan publik dan dia kemudian berani, dia tampil dengan baik, coba tanya, gali responnya, lalu kemudian berikan kesempatan, misalnya nih adek, ntar ada lomba kayak gini, adek mau ikut nggak? Kalau adek mau ikut, nanti mama bantu kita siapin apa ya, apa beli baju dulu supaya nanti fashion show-nya atau apa gitu. Jadi ajak diskusi, beri mereka role model, kemudian beri ruang.
Kalau memang mereka belum nyaman dengan ruang yang bentuk itu, maka coba dengan ruang dalam bentuk yang berbeda. Karena nggak semuanya kemudian harus menjadi seorang Najwa Shihab misalnya, nggak semua Benar. kemudian harus menjadi seorang pembicara hebat lainnya gitu. Tapi bagaimana mereka mengenali dirinya dan mengenali potensi dirinya dan difasilitasi, diapresiasi atas apa yang ada pada diri mereka. Itu yang terpenting sih bagi seorang anak. Betul-betul. Semoga sudah terjawab ya Mbak Herlina. Ini yang sudah mendm satu lagi, Mama Dian. Ini mau Lebaran, pasti kan ketemu banyak keluarga, Hmm. meskipun sekarang lewat video call atau Zoom meeting, ada Hmm. aja kan ya, kalau pertemuan keluarga itu pertanyaan yang bikin baper. Kenapa Hmm. kok belum nambah gitu ya? Kenapa kok ini kok itu? Biasanya sih cuma senyum-senyum, tapi kan jengkel juga ya. Jadi gimana nih meresponnya? Ini menarik sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau pandemi kan kita jadi mudik nggak boleh apa segala macam. Bagi Ya, sebagian orang ini tuh situasi yang menolong loh. Maksudnya kayak untunglah aku nggak ketemu banyak orang secara langsung, jadi nggak ya, perlu menghadapi pertanyaan-pertanyaan macam ini. Tapi kadang pertanyaan yang sama juga disampaikan meskipun lewat video call atau kadang ya. ada kayak silaturahmi lewat WhatsApp tapi doanya tuh yang moga-moga diputusin sendiri gitu, moga-moga nanti cepet nambah momongan, cepet ini cepet itu. Nah, ini gimana sih biar kita meresponnya tetap baik tapi hati kita tuh nggak terkorban, nggak berkorban banyak Betul. gitu karena mengiya-iyakan semua gitu. Mbak Nana sebelum ngerespon pertanyaan yang sangat menarik ini, Mbak Herlina Mm-mm. Tiar nih nyampein kalau dia tuh sudah ajak anaknya tiap kali dia nge-MC dan Mm-mm. selalu Oh, diajak oke. ikutan lomba ibu dan anak gitu. Karena nyambung sama yang tadi ya, kebetulan aku baca. Aku boleh Mm-mm. komentar sedikit, Boleh, boleh coba bacakan. mohon, ya, mohon dikaji kembali tipe ayah kayak gimana. Orang yang dekat dengan anak selain mama kayak gimana? Mungkin dia mengidolakan ayahnya, kebetulan ayahnya cenderung lebih nyaman introvert dan papa mama ini kan sebetulnya saling melengkapi ya. Jadi ketika mama berani tampil banget misalnya ternyata papa ya seperlunya aja kalau komunikasi sama orang. Dan kalau anak ini posisinya mungkin secara genetik nurun papanya atau sangat mengidolakan papanya, yang mau dipaksa dikondisikan kayak gimana, dia akan merasa dan menyadari, oke, panggung adalah dunia yang nyaman buat mama, tapi bukan buat aku gitu. Jadi jangan dipaksain. Karena walaupun mungkin dia bukan tipe yang sangat suka berkomunikasi dengan publik, tapi dia juga mungkin nggak alergi loh sebenarnya tampil di hadapan publik. Kan itu butuh proses, butuh waktu. Hanya mungkin dia merasa ngomong itu seperlunya aja. Karena sambil berjalannya waktu dia akan menemukan apa yang menjadi passion terbesarnya dia. Dan pada akhirnya dia akan menyadari bahwa kemampuan public speaking itu penting untuk menunjang potensi dirinya yang lain supaya tidak tenggelam. Hanya karena tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dinikmati saja prosesnya, Mbak. Diajak terus, tapi juga tidak dipaksa. Itu yang paling penting. Jadi dia nyaman bahwa public speaking bukan sesuatu yang kemudian harus dia kuasai, bukan. Tapi ayo nikmati momen pengalaman tampil di hadapan publik ini bersama dengan ibu, dan nanti kamu akan merasa dan mengambil hikmahnya bahwa panggung bukan sesuatu yang menakutkan. Itu nanti di kemudian hari, memang bukan hari ini, apalagi kalau anaknya masih anak kecil banget kan, nggak bisa dipaksa. Mudah-mudahan Iya. terjawab. Terus nyambung ke pertanyaan yang tadi, yang Oh, nanya oke. Mama siapa, Mbak Nana? Mamanya, maaf, Dian. Mama Mama Dian. Dian. Mhm. Eh, Kalau ada pertanyaan yang kita nggak nyaman buat jawab, tadi kan Mama Dian sendiri bilang ya, sebenarnya sih cukup dengan tersenyum atau diam begitu dan kemudian dirasa oke lah cukup. Tapi lama-lama kok disampaikan terus kan. Sebenarnya kita bisa menentukan sikap dan menunjukkan sikap. Jadi misalnya ada pertanyaan yang kita nggak nyaman, boleh misalnya kalau aku pakai senjata, kalau ada yang teman-teman nanya, waduh udah dua ya anaknya, kapan nambah lagi gitu. Aku bukan tipe orang yang nggak nyaman ditanyain itu, karena kebetulan berapapun anak, aku anggap itu rezeki dari Tuhan. Cuman kalau ada pertanyaan itu dan aku merasa, ya kan aku nggak tahu aku kapan bakal punya anak lagi gitu. Walaupun misalnya diniatin ikhtiar sekarang, malam ini kan belum tentu kemudian jadi gitu. Jadi Benar-benar. aku lebih suka menjawab gini, ya nih aku juga penasaran kamu nambah anak lagi kapan. Itu buat yang setara. Itu buat yang setara. Jadi ketika dia menyampaikan pertanyaan, kemudian menunjukkan pertanyaan yang sama balik kepada yang bersangkutan. Tapi Hmm. kalau misalnya sudah tentu dengan cara yang baik ya, jadi nggak ngerasa kesentil atau gimana gitu. Jadi akhirnya malah dibawa bercanda kan.
kamu kapan nambah anak? Lah kamu kapan? Aku kan pengen juga diundang kalau pas anak udah lahir gitu, misalnya gitu. Atau ya sekalian mau dijawab pakai bercanda. Misalnya akunya mau tapi suamiku nggak mau. Loh kok bisa gitu? Biasanya kan perempuan yang capek punya anak, ini suaminya yang nggak capek. Tanya aja sama suamiku, dia yang tahu jawabannya. Udah selesai gitu kan. Akunya mau tapi suamiku nggak mau gitu. Atau misalnya pertanyaan macam eh kapan nih nikah gitu kan? Ini sering, walaupun belum nggak sesuai target market kita ya. Karena yang nyimak mama-mama. Tapi kalau misalnya kapan nih nikah gitu, kamu mau nggak bantuin cari calonnya? Banyak sih yang deketin aku, tapi yang beneran serius gak ada. Coba deh kamu bantu cari, biar nanti kamu yang bantu sekalian ngurus acara nikahannya kapan, gimana, baiknya gitu. Udah sekalian tantangin gitu. Itu akan menjadi, oh mereka dilibatkan gitu. Tapi kita juga ngeresponnya dengan baik sehingga mereka nggak ngerasa tersinggung. Walaupun sebenarnya itu bagi sebagian orang melelahkan. Apalagi untuk orang-orang yang punya prinsip untuk misalnya menunda punya anak atau Hmm. dua anak cukup gitu kan, atau menikah seumur hidup cuma sekali gitu kan. Hmm. Tiba-tiba ada yang nanya kapan nikah lagi, nggak ada kan yang nanya itu kan. Atau mungkin ada yang berharap ditanya itu kok nggak ditanya-tanya ya. Itu dia, padahal aku berharap kamu nanya balik aja, kenapa sih nanyain anak, padahal aku berharap kamu nanya ke aku kapan ada rencana nikah lagi gitu. Itu cari gara-gara Benar-benar. kalau pasangan kita denger kan nikah lagi dengan orang yang sama gitu. Iya, bener. Karena eh, kadang-kadang orang nanya itu kan habis itu nanya doang ya, nggak. Tapi yang ditanyain masih dongkol. Jadi sebaiknya memang kita membagi beban kedongkolan itu kembali ke Yes, yang nanya. betul. Libatkan mereka dalam pertanyaan yang mereka ajukan. Seandainya mereka Mm-mm. terlibat dalam proses itu, bersedia enggak? Mm-mm. Mm-mm. Kadang-kadang repotnya atau kadang orang-orang yang ya orang-orang yang orang-orang yang dihormati oleh misalnya Kecil. Ah, udah aman. sorry ada Udah aman. ada telepon masuk. Eh, susahnya kalau yang nanya itu orang yang lebih dihormati gitu. Maksudnya orang yang lebih tua Yes. mungkin atau sesepuh Yes. keluarga atau kayak gitu Yes. tuh. Aduh, mau dijawab gini nanti Udah. ibu bapak nih yang udah diam aja. Paling paling bagus, mohon doanya Bude, mohon doanya Eyang Putri, Eyang Kakung ini juga udah usaha tiap malam juga. Mm-mm. Aku nih berdoa biar segera didekatkan jodohnya atau segera diberi momongan. Udah ikhtiar juga ke dokter, ke rumah sakit, tapi memang Allah belum kasih. Masa mau marah sama Allah, kan ya kita tunggu aja. Jadi mohon doanya. Udah selesai. Mama, catat. Jangan emosi ya, jangan emosi, nggak usah dibawa emosi, nggak usah dibawa Iya, baper. Jawab se ininya, se apa, se yang membuat mereka terlibat. betul. Oh, Dan sesuai kenyamanan bersama. benar, benar, benar. Iya, kadang tuh nyebelinnya orang habis nanya udah lupa, sementara yang ditanyain tuh masih ingat sampai besoknya masih dipikir, lusanya masih Hmm. kepikiran ini yang nggak beres-beres. Pertanyaan selanjutnya Hmm. dari Mama Lena. Saya tipe yang lebih nyaman nulis, lebih seneng nulis, bahkan kalau ada apa-apa sama suami tuh ditulis. Tapi kan pada banyak situasi nggak bisa ya menyampaikan pendapat lewat tulisan, pengen ngomong tuh senyaman dia menulis gitu. Gimana sih? Coba berlatih untuk membacakan tulisannya sendiri. Itu adalah pelatihan Mm-mm. paling efektif. Jadi ketika misalnya kan selama ini banyak orang yang lebih nyaman menulis ketimbang berbicara. Banyak orang yang lebih nyaman mendengarkan ketimbang membaca misalnya. Nah, sekarang coba untuk setiap kali menulis sebagai bentuk respon terhadap orang lain, coba dilatih. Apabila menyampaikan itu dengan gaya komunikasi yang bagaimana. Misalnya, ini ada pertanyaan bagus, Mbak Nana. Kebetulan aku juga kenal baik dengan beliau, jagoan banget kalau bikin rasanya enak sama makaroni skutel enak. Mbak Ovi Felicis ini satu di antara teman baik suamiku yang kemudian menjadi temanku juga. Paling bawah baru Oke. masuk. Iya, iya, Mbak iya. Ovi ini luar biasa. Aku mengenal beliau dalam posisi beliau bersama almarhum suami dan anak-anak sampai kemudian punya usaha bareng gitu ya. Sampai kemudian aku dengar kabar bahwa suaminya sakit dan setelah beberapa waktu Allah sayang banget sama suaminya diminta untuk berpulang lebih dulu. Nah, setelah itu aku ngikutin nih ceritanya Mbak Ovi. Jadi aku ngikutin media sosialnya dan aku ngelihat
dia mengisi waktu dengan aktivitas yang sangat positif dengan anak-anaknya. Jadi bikin TikTok, mungkin entah itu baking bareng, dancing bareng anak-anak, dan aku melihat ini Oh, panutan banget gitu. Kalau aku ada di posisi itu, aku belum tentu mampu melewati dengan sebaik itu dan sebijaksana itu. Jadi ketika Mbak Ovi ini muncul, aduh maaf ya, Mbak Ovi, Mbak Ovi bilang, ah iya nih pertanyaan kapan nikah lagi tuh sekarang sering muncul sejak kepergian suami. Masih belum ngerti responnya seperti apa, jadi disenyumin aja. Bagi kita kebanyakan orang yang dalam kondisi yang memahami situasi Mbak Ovi, itu merasa pertanyaan itu kan sebenarnya nggak patut disampaikan ya. mm, Tapi ada orang-orang yang sebetulnya menanyakan itu bukan untuk melukai kita, tapi sesungguhnya berniat untuk mendoakan kita. Entah itu karena melihat Mbak Ovi ini perempuan yang sangat baik, mungkin akan lebih hebat apabila dalam rumah tangganya itu ada sosok ayah bagi anak-anak gitu kan, yang walaupun tidak bisa menggantikan peran suami, ayahnya anak-anak, tapi bisa menjadi ayah yang baik juga buat anak-anaknya Mbak Ovi. Mungkin itu adalah doa. Hanya memang kalau sekali dua kali ditanyain, kemudian bahkan mungkin dari orang yang sama ya, dan niatnya udah bukan tanya lagi tapi kayak ngeracokin, atau bahkan mungkin kita nggak nyaman nih, tapi dia malah nyomblangin gitu loh. Nah mungkin untuk kasus-kasus yang spesial semacam ini udah bukan lagi bilang tolong bantuin cari gitu kalau orangnya emang udah beneran nyariin gitu, tapi mm. ajak duduk dan ceritakan apa yang membuat Mbak Ovi merasa sampai hari ini tuh masih ingin bersama dengan anak-anak dengan posisi sebagai satu-satunya uh, bagian dari kepala rumah tangga gitu, ibu sekaligus kepala rumah tangga anak-anak. Apa yang menjadikan itu pilihan terbaik untuk Mbak Ovi saat ini? Karena kalau udah dibicarakan dengan baik, misalnya nih orang nih ya yang niatnya baik doain, tapi bentuk kebaikannya resek banget, tanya bolak-balik gitu, itu akan membuat Mbak Ovi juga bisa dalam tanda kutip sih curcol gitu, curhat colongan bahwa misalnya Mbak Ovi tidak berniat untuk menjadi seorang single parent karena kan ini kehendak Tuhan memanggil suami lebih dulu gitu. Tapi pada saat yang sama Mbak Ovi juga tidak semudah itu mencari sosok yang bisa menggantikan ayahnya anak-anak karena ya mungkin beliau ini sedemikian idealnya sebagai seorang ayah dan sedemikian idealnya sebagai suami. Mbak Ovi butuh waktu untuk bisa move on gitu. Beri waktu, beri ruang. Karena nanti ketika tiba saatnya, Allah pasti akan pertemukan Mbak Ovi dengan, pertemukan saya dengan pria yang tepat, yang juga tepat menjadi ayah bagi anak-anak saya gitu. Jadi sampaikan dari hati ke hati. Semangat, Mama Ovi. Eh, iya benar, setuju tuh. Kalau misalnya dikasih apa cerita dari hati ke hati tuh, orang jadi tahu apa yang kita hadapi. Karena itu orang kalau nanya tuh nggak pakai dipikir, nggak tahu apa yang dihadapin kan ya. Jadi kesannya tuh gitu aja. Habis itu ditanyain lagi, diulangin lagi. Udah kayak kaset rusak, nanya melulu. Emang harus dikasih tahu. Ya, Ya, akhirnya yang tanya mungkin akan mikir, ya ampun, seberat apa ternyata itu gitu. Kadang-kadang alasan. kadang-kadang karena nggak ngerti tuh jadi enteng aja nanya. Kalau udah ngerti pasti tuh jadi mikir dua kali, nanti itu nggak akan mengurangi reseknya juga sih lain-lain, karena Ya, kadang kalau dijawab dia akan muncul pertanyaan lain lagi tuh yang bikin betul. mengusik lagi gitu. Betul, betul. Eh, Dan Mbak Nana ini juga sekaligus bikin aku mikir ya, kita nggak cuma ada di posisi orang yang ditanya, tapi kita juga memposisikan diri sebagai orang yang bertanya, sebagai seorang mama yang harus punya kemampuan public mm, speaking yang baik gitu ya. Jadi memang sebaiknya kita memposisikan diri di orang itu. Seandainya kita ada di posisi itu, apakah kita nyaman ditanya demikian? Itu yang harus harus kita pahami betul. Karena aku pada saat yang sama ini juga introspeksi. Aku punya teman baik cowok cewek, dua-duanya aku kenal baik, dua-duanya baru berpisah gitu kan, berpisah gitu, bercerai dengan kondisi mereka punya anak. Nah, suatu ketika aku ketemu dengan sang suami, suatu ketika ketemu dengan sang istri, aku tidak melibatkan diri secara jauh ke dalam tentang alasan mereka berpisah, dan aku juga tidak ingin cari tahu kecuali mereka bercerita. Tapi yang aku tahu adalah yang pria sangat tertutup dan yang wanita bercerita apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga terjadi perpisahan. Jadi terhadap yang wanita, ketika yang wanita ini bercerita ya tentu kita dengerin kan. Tapi terhadap si pria yang tidak mau membahas itu sama sekali, dianggap oke ini masa laluku, aku tutup, aku akan membuka lembaran yang baru, mungkin belum saat ini tapi akan tiba saatnya gitu.
aku juga nggak berhak untuk ikut campur gitu. Jadi cerita ini yang dihadapi oleh Mbak Ovi dalam bentuk yang berbeda justru membuat aku berkaca. Aku selama ini nih ketika berniat untuk mungkin menyampaikan doa, karena kan kadang kan sebagai seorang yang kebiasaan ngomong banyak ya, jangan-jangan nih bibirku nih tidak menyampaikan pesan dengan tepat gitu. Dan itu juga aku harus pandai-pandai memposisikan diri. Ketika mereka misalnya merasa nyaman bicara tentang itu, maka kita dengarkan. Tapi ketika mereka tidak mau menyinggung sama sekali soal itu, maka kita sebagai manusia lain yang tidak menghadapi situasi mereka tidak berhak untuk juga terlibat lebih jauh, kecuali mereka meminta. Jadi harus pandai-pandai menempatkan diri. Betul betul. Sahabatku kuliah juga mengalami hal serupa kayak Mbak Ovi. Tadinya kadang kita berpikir ya kalau kita akrab, kita ini tuh kita bisa nanya kayak yang perhatian gitu ya, pengennya nanya ini itu gitu. Tapi tetap aja kan pasti ada proses yang dilalui oleh sahabat-sahabat kita tuh pasti ada proses yang sangat pribadi dia lalui gitu. Justru apa ya? Aku sih mikirnya komunikasi kita juga berkembang gitu dari yang tadinya naiknya cuman apa kabar sama apa kabarnya tuh yang penuh arti gitu. Kamu apa kabar itu kayak udah yang banyak banget. Sampai sekarang akhirnya kita bisa bercanda soal itu gitu. Jadi kayak ini nih. Jadi akhirnya hal-hal yang tadinya kita sangat hati-hati deh gitu. Sekarang bisa dibahas dengan sangat enak, bercanda-bercanda. Akhirnya dia juga jadi tidak segan kalau misalnya ini ada yang seleksi nih, mau mendaftar jadi seleksi nih cerita-cerita. Jadi kita akhirnya bisa bertukar pikiran. Tapi itu emang kita nggak boleh maksa. Maksudnya proses ini perlu berjalan alami, aku rasa ya. Betul, sangat betul. Jadi dari ceritanya Mbak Nana tadi, aku mempelajari satu hal untuk perbincangan kita lagi-lagi public speaking for mama, bahwa ada level komunikasi dan ada level relasi. Komunikasi ini adalah alat atau sarana untuk membuat relasi kita dengan manusia lain itu menjadi lebih baik. Ketika ternyata gaya komunikasi kita itu kemudian bikin orang lain tidak nyaman, maka kan terjadi kan gap yang sangat jauh. Yang tadinya kita niat berkomunikasi untuk punya hubungan baik dengan orang lain, tapi malah menjadi jauh. Tapi ketika ternyata mungkin kita menahan diri untuk tidak bertanya, tidak menyampaikan apa yang ada dalam benak kita, menghargai ruang privasi yang bersangkutan, relasi ini akan tetap berada pada posisi yang sama. Namun ketika kita menyampaikan dengan cara komunikasi yang tepat, maka relasi pun akan bertumbuh. Seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Nana ya. Jadi ketimbang bilang, kamu kapan nikah lagi? Kasihan anak-anak, mereka nggak ada orang, nggak ada ayahnya, orang tuanya nggak lengkap gitu. Ketimbang ngomong gitu, mending ngomong, kamu apa kabar sekarang? Kalau ada yang butuh dibantu, aku bisa bantu loh. Mungkin kapan-kapan mau jalan-jalan bareng dua keluarga. Siapa tahu anak-anak pengen main sama suamiku, pengen seru-seruan bareng, kita main bareng, ayo boleh gitu. Secara nggak langsung kan, aku bisa bantu untuk menghadirkan figur ayah buat anak-anakmu, walaupun itu hanya beberapa jam dalam satu hari, tapi itu bentuk cintaku padamu sebagai seorang teman gitu. Benar. Wah, ternyata mama public speaking buat for mama itu nggak ada yang sederhana, kompleks. Yes. Tapi Mbak Nana, aku benar-benar belajar satu hal ya, bahwa keberhasilan kita dalam praktek public speaking di luar, mama-mama hebat ini, itu nggak boleh kemudian bikin kita mengabaikan publik internal kita, orang yang terdekat dengan kita. Banyak aku dapati cerita dan aku juga sering mengevaluasi diriku sendiri. Kadang-kadang ketika aku terlalu banyak waktu untuk merespon pertanyaan orang lain, teman-teman, curhat-curhat yang muncul terkait praktek public speaking. Namun pada saat yang sama aku sedang di rumah dan aku mengabaikan anakku yang sedang bertanya soal pelajarannya di sekolah, itu bagiku aku sangat bersalah sekali. Ada rasa berdosa karena akhirnya kan harus melihat mana yang jadi prioritas pada saat itu. Kalau memang orang ini butuh segera nih, dia tiba-tiba diminta perusahaannya nge-MC pagi itu, dia punya waktu 15 menit buat intens ngobrol sama aku lewat WhatsApp, kirim voice note, lalalala gitu ya. Maka aku akan sampaikan kepada anakku, ibu minta waktu 15 menit aja, ibu selesaikan dulu ini, nanti setelah itu ibu akan langsung ke kakak.
Ibu akan bantu kakak tugas kakak yang sulit. Tugas kakak kan masih dikumpulkan nanti sore. Ibu minta waktu 15 menit aja pagi ini, nanti setelah selesai ibu langsung nemenin kakak. Kakak bersedia? Kan respon jawaban yang tepat. Bisa jadi apa yang kita pikir anak kita bisa nunggu, ternyata enggak, ini harus selesaikan sekarang karena mungkin harus dikumpulkan segera. Nah, itu kita harus ada komunikasi dengan mereka. Jangan sampai terjadi kita Hmm. memprioritaskan eksternal kita lalu mengabaikan anak-anak kita. Sama, memprioritaskan pekerjaan kita, mungkin klien atau bos, karena takut dipecat, lalu mengabaikan suami. Jangan. Hmm. Jangan. Public eksternalnya komunikasinya bagus, sama internya miskomunikasi mulu. Jangan ya. Yes. Jadi internal harus kuat, karena kalau internal kuat, mereka akan fully support kita untuk bisa aktualisasi diri di luar rumah. Entah itu untuk Mm-mm. bekerja, entah untuk bersosialisasi, berinteraksi sebagai ibu dari keluarga kita gitu. Itu akan luar biasa kok Mbak. Kalau di dalam kuat, keluar itu bakal luar biasa. Ketimbang di luar luar biasa, tapi di dalamnya ternyata goyah. Bener, wah. Terima kasih banyak. Ini nggak kerasa banget 1 jam 10 menit udah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa kita praktekkan supaya Amin. public speaking kita semakin bagus. Mama jangan khawatir, nanti aku bikinkan notes, catatan-catatan penting dari obrolan kali ini, yang karena karena ngajak ngobrol mama-mama itu susah loh cari waktunya, buat jam pagi pasti masih sibuk sama ini itu, siangnya ngurusin kerjaan, sorenya ngurusin yang lain lagi. Jadi mau nggak mau harus disimpan dan kita buatkan catatan supaya gampang untuk melihat-lihat lagi. Terima kasih banyak Putri. Jangan kapok Love ya, kita aja. banget. Jangan kapok, kita ini apa? Kita aku manfaatkan. Jadi Digital Mama Talk itu Dengan senang isinya hati. adalah memanfaatkan teman-teman. Menggeret teman-teman ini, kayaknya kita perlu ilmu ini, kita perlu sharing ini, kita ambil lah teman-teman yang bisa membantu. Betul. Dan aku punya Mudah-mudahan. banyak rekomendasi mama-mama hebat yang mereka bisa mungkin sharing cerita hidupnya ke Mbak Nana melalui platform Digital Mama. Nanti aku mohon izin juga untuk berbagi sosok-sosok yang menurut aku mereka inspiring mom banget karena nggak cuma berhasil di keluarga, tapi mereka juga punya karya yang luar biasa di mata orang-orang di sekitarnya, di mata masyarakat. Jadi bener banget tadi yang Mbak Nana Wow. sampaikan, public speaking for mama information yang baru kita diskusikan ini nggak akan ada artinya kalau nggak dipraktekin. Jadi dipraktekin ya, Mam. Kalau Benar-benar. ada yang mau ditanyakan, sangat terbuka sekali. Silahkan DM @Rizkyani Putri. Aku bisa menjawab beberapa hal. Itu tadi setelah aku memprioritaskan rumah, baru aku prioritaskan mama-mama untuk jawab pertanyaan mama-mama hebat yang gabung di platform ini. Mbak Nana, terima kasih udah jadi host yang sangat Aku menyenangkan. aku terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena aku tahu jadwalnya Putri itu sangat padat merayap, tapi diluangkan untuk Digital Mama. Terima kasih. Dan apa untuk mama-mama yang baru gabung hari ini, bisa juga ikutin Digital Mama ID. Kita belajar bareng. Sebenarnya Digital Mama ID ini bikinan bareng teman SMA juga nih. Jadi kita pengen, intinya tuh Oh. sebenarnya kayak sharing catatan Ini belajar, tau gak sih? Jadi kita belajar apa, kita sharing ke mama-mama yang lain gitu. Ini aku sekaligus tanya, jadi foundernya ada berapa orang, Mbak Nana? Biar teman-teman dapat gambaran. Aku Oh sekarang ya, gantian jadi host sekilas tentang digital mama, biar yang follow ini pada tahu gitu loh. Mereka tuh oh follow iya. account yang gak Oke, oke. abal-abal. Jadi sebenarnya aku bergabung paling belakangan, justru sebelumnya foundernya Oh, adalah ada sahabat aku, teman sebangku waktu SMA, namanya Citra Hapsari. Kalau pengen tahu bisa di highlight story kita, ada about us, nah itu bisa dilihat tuh. Nah, foundernya Citra bersama temennya waktu kuliah di ITB. Temanku ini dia sekolah di Eropa sampai bertahun-tahun tuh, sampai S3, terus dia pengen wow. dia kembali ke Indonesia, dia pengen membuat apa ya, berkarya yang bisa dimanfaatkan untuk banyak orang gitu loh. Jadi Hmm. pengen sharing sebenarnya melewati masa digitalisasi ini, transformasi digital tuh
kayak gimana sih gitu. Hmm. Nah, kalau belajar tuh kalau sendiri kan kita suka eh, cenderung Naik malas turun dan moodnya. nah betul. Nah, kalau Yes. bareng-bareng kan kita bisa semangat bareng dan bisa tuker-tukeran gitu. Kayak kita sekolah tuker-tukeran catatan, kadang-kadang catatan dia lebih Yes. lengkap nih daripada aku gitu kan. Jadi gitu. Nah, Yes. Yes. kebetulan karena sejak tahun lalu 2019 akhir aku sudah tidak sudah resign, jadi terus ngobrol join yuk. Baru tuh aku mau karena aku sudah tidak punya aktivitas Karena yang terikat tiap karena sekarang hari. jadi woman trainer kan, jadi baker. Baker ala-ala ya gitu. Jadi ya udahlah akhirnya aku justru di Digital Mama sih menemukan kayak belajar bareng, bener-bener belajar bareng karena aku jadi ibu juga baru 3 tahun, terus uh, zaman tuh berubah banget kan. Kalau ngobrol sama ibu kita kan zamannya udah beda banget ya. Jadi kadang-kadang tuh udah nggak bisa gitu gitu aja Bu gitu. Jadi kita perlu teman belajar lain. Makanya kita bikin Betul. Digital Mama tuh karena ini yang ngerjain juga mama-mama ya ala-ala gini jadinya kadang sama kayak gitu kita selesaikan dulu segala urusan persilatan ini Hmm. begitu selesai baru kita mengerjakan sharing buat digital mamanya yang kayak Mbak gitu-gitu. Nana, ini ada yang Hmm. menarik loh. Maafkan aku berubah posisi jadi moderator karena ternyata Mbak Ovi Felicius ini adalah sepupunya Mbak Citra Hapsari, foundernya Digital Mama. Jadi dia Oh ternyata ya kenal ampun, baik dengan Mbak Citra tuh kan hidupnya ini oh luar biasa ya. Terus kok terus oh satu jadi lagi ini kata Ovi, oh oke Mas oke Bagus oke. ini salah satu papa yang mempercayakan anaknya untuk beberapa kali ketemu denganku untuk private class public speaking. Mas Bagus bilang sharing seperti ini menurut Mas Bagus nggak cuma buat mama aja karena parenting education buat papa juga bisa ikutan nyimak. Terharu ya, Emang makasih. Tuh kan dunia ini iya. sempit sekali, sempit sekali. Berarti aku sama Mbak Ovi ini pernah ketemu loh waktu zaman SMA main ke rumahnya Citra ya nggak Mbak Ovi? Mbak Ovi ini tinggalnya di Malang memang. Iya kenal. Ah, iya Tuh kenal kan. tuh kan. Aku tadi udah batin, apakah ini Ovi yang itu? Ternyata betul Ya sepupunya Citra, ampun. bener. Ya ampun tuh. Gila, gila, gila. Kan? Digital platform mempertemukan kita. Jadi, aduh, Thanks to luar biasa. technology. Dan bener, kita tuh sebenarnya nggak, walaupun namanya digital mama ID, sebenarnya boleh juga yang belum jadi mama atau Apa? mom to be Jangan juga nggak mama. apa-apa. Namanya juga belajar ya nggak sih? Eh, Bener. kita sih ayo aja belajar bareng-bareng gitu Iya, betul. ceritanya. Karena Hmm. sebetulnya kalau ngomongin soal parenting skill itu berlaku buat semuanya kok. Walaupun kita misalnya nanti memilih untuk tidak menikah atau bahkan Mm-mm. menikah tapi belum dikaruniai momongan atau memilih untuk tidak punya momongan sendiri tapi mengasuh anak orang lain itu tuh kan pilihan dalam hidup ya kita sangat terbuka untuk itu. Tapi ketika kita belajar bareng seperti yang tadi Banana bilang itu jadi bisa bertumbuh bareng dan kalau ada satu capek atau males yang lain bisa ngingetin karena dengan melihat catatan yang rapi dari teman kita jadi termotivasi untuk terus belajar gitu. Benar. Aku tuh selalu mengibaratkan apa sama Citra mengibaratkan kita kayak tukar-tukaran catatan sekolah aja. Oh, dia Yes. nyatatnya lebih banyak nih. Aku kurang udah pinjam dulu dong dibaca gitu. Jadi Ya tukar-tukaran ilmu ampun. akhirnya gitu. Jadi ini project pertemanan. Makanya sampai apa ngajak Digital Mama Talk juga yang kita undang tuh teman-teman sendiri. Ayo dong sharing soal apa kesehatan mata atau sebelum-sebelumnya tuh ya semuanya tentang teman gitu. Cuman dan Hmm. karena teman tuh kita jadi akrab kan. Maksudnya kita jadi nyaman gitu mau ngobrolin apapun itu kan asik. Kita kalau Bener. dilihat isinya kita pengen jadi temennya mama-mama melewati transformasi digital yang kadang bingung ya, kadang bingung, bikin takut, bikin serem. Jangan takut, kita belajar bareng-bareng. Ini aku langsung ada ide karena ada temenku yang dia itu konsultan digital marketing. Dia bisa kasih ilmu buat mama-mama yang pengen media sosialnya itu lebih mencitrakan secara apa ya lebih representatif untuk mama-mama. Benar-benar. Abis ini aku kasih kontaknya tuh. Terus juga Tuh, mama-mama yang womanpreneur Mbak. Jadi bayangin karyawannya ratusan tapi dia tetap kalau aku lihat story-nya dia deket banget sama anak-anaknya. Padahal karyawannya mm-mm. banyak banget UMKM gitu tuh. Aduh, aku salut banget. Nanti kita Gimana bagi bertukar waktunya ya? selain bertukar Betul-betul. catatan, kita bertukar rekomendasi pembicara narasumber ya. Benar, kita perlu banget kayak gitu.
Jadi apa namanya, dahsyatnya kolaborasi tuh kayak gitu. Jadi memunculkan ide-ide baru. Jadi kan kita nggak akan kekurangan ide bagus gitu loh ya. Betul. Senang banget Siap. deh, duh seru banget. Terima kasih, terima kasih. Ya Terima ampun, terima kasih kasih semuanya juga. yang udah gabung siang ini. Terima kasih. Padahal aku yakin nih, ini yang lainnya juga pada sibuk, tapi apa masih sempat untuk mengikutin gitu. Terima kasih Betul. banyak, terima kasih banyak. Jangan kapok, sampai jumpa. Semoga lancar puasanya, Put. Amin. Persiapan Semoga Lebaran lancar juga juga. lancar. Betul. Persiapan Lebaran Walaupun juga lebaran di rumah. lancar. Iya, Amin. benar. Amin. Yang penting aman dulu ya. Sehat semuanya. Betul. Sehat-sehat supaya kita semua bisa terus berkarya. Terima kasih Putri, terima kasih Mama. Assalamualaikum. Thank Waalaikumsalam. you. Makasih buat Mama yang udah join. Thank you Mbak Nana. Thank Terima you kasih Digital semuanya. Mama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.